Baik, dimulai saja. Iya, jadi untuk mata kuliah ini proyeknya adalah ini ya, memodelkan beton bertulang dengan menggunakan abacus. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sini ada beberapa ya balok yang mau dimodelkan itu ada di paper jurnal ini. Jadi di situ ada 2 series pengujian. Series pertama pengujian dilakukan oleh Bresles Cordelis, dan pengujian yang kedua itu adalah pengujian yang dilakukan di Toronto, ya, Universitas Toronto. Nah, kemudian jadi pilih salah satu yang mau dimodelkan baloknya. Kemudian outputnya nanti adalah berupa yang pertama adalah kurva hubungan antara beban dan ledutan. Jadi nanti dibandingkan ya kurva hubungan beban ledutan dari hasil eksperimen ini, kemudian dibandingkan nanti yang didapatkan dari hasil pemodelan final element. Itu satu. Yang kedua adalah pola rata ya. Jadi selain kurva hubungan beban ledutan, nanti kita juga bisa gambarkan pola retanya. Nah, pola rata hasil analisis dengan final element ini dibandingkan dengan pola rata yang didapat dari eksperimen. Ya. Jadi ini gambar pola rata seperti ini. Nah, kemudian tutorialnya sebetulnya sudah ada di sini. Jadi tutorial itu di sini ini saya bagi dalam 5 buah video tutorial. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari semester lalu gitu ya. Nah, jadi ini ya sebetulnya bisa diselesaikan dalam 5 kali pertemuan itu ya. Kalau pertemuan offline di kelas. Nah, itu yang pertama, di sisi pertama itu membuat parts dan material. Yang kedua, menginputkan section dan assembly. Ketiga itu adalah bagaimana menentukan constraint dan boundary condition. Keempat itulah persiapan mesh-nya. Dan persiapan untuk running. Dan kelima adalah interpretasi data hasil. Kemudian dicek kalau hasilnya tidak sesuai. Kemudian nanti apa yang harus kita perbaiki di modelnya atau di material modelnya sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang referensinya. Ya. Jadi ya jadi satu orang mengerjakan satu gitu ya. Jadi dipilih saja apakah nanti mau mengambil Toronto Beams atau Scordelis. Nah, nanti kalau hasilnya bagus itu ya nanti kita buat paper jurnal gitu ya. Jadi sebetulnya ya membuat analisis ini kemudian membandingkannya dengan eksperimen itu merupakan suatu penelitian gitu ya. Bahkan bisa menjadi tesis ya tergantung kedalamannya. Jadi banyak ini kan input abacus itu banyak, jadi parameter-parameternya nanti kita uji dan kemudian kita bandingkan, kemudian apa pengaruh dari stable parameter itu nanti bisa menjadi pembahasan kalau kita membuat paper atau bahkan tesis ya, disertasi sama saja. Jadi ya sebagai contoh saya ngerjakan balok ini, balok A1 ya. Jadi nanti yang lain silakan pilih sendiri baloknya yang mana mau dikerjakan. Nah, kemarin itu sudah dimulai membuat parts gitu ya. Membuat parts kemarin, partsnya itu adalah bagian-bagian. Jadi ceritanya parts itu adalah bagian dari struktur beton bertulangnya. Jadi kalau kita lihat di sini baloknya, kalau Toronto yang ini ya, beton bertulang, berarti ada bagian beton, kemudian ada tulangan-tulangan di dalamnya. Nah, tulangannya itu dilihat ya, tulangannya itu di bagian bawah itu ada tulangan M30 dan M25 karena ini diameter berbeda dan mungkin juga nanti propertiesnya artinya
FY-nya modulo selastia juga berbeda, jadi ini menjadi part tersendiri. Jadi part sudut tulangan M30, part sudut tulangan M25, kemudian di atas ini tulangan M10. Jadi dia berbeda juga diameternya tentu, jadi partnya tersendiri. Kemudian terakhir adalah parts untuk sengkang gitu ya, sengkang. Ya, jadi putar bertulangnya saja ada 1 ya, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4 dan ada 5 parts. Kemudian untuk yang di luarnya kita lihat di sini putar bertulangnya itu baloknya diletakkan di atas plat tumpuan support plate. Nah di sini platnya ukurannya berbeda ya, ukurannya ini ya, jadi tebal support plate-nya 20 mili, panjangnya ke sini ya, panjangnya 150 mili, kemudian ke sana lebarnya dibuat sama saja dengan lebar balok. Ya, kiri kanan sama, berarti itu tersendiri partnya. Kemudian yang di atas ini loading plate. Nah, loading plate ukurannya berbeda dengan super plate sehingga nanti dia menjadi part sendiri juga. Gitu ya. Jadi ada 7 minimal parts untuk model yang ini. Ya. Jadi untuk yang lain nanti juga menyesuaikan saja. Nah, kalau yang ini sama juga ya, ada 7 parts. Yang lain nanti bisa ditentukan. Nah, untuk membuatnya di Apagus kemarin sudah menginstal Abacus ya. Ada yang nggak bisa jalan lagi setelah diinstal? Seharusnya bisa Pak. Bisa jalan seharusnya ya. Nah. Iya Pak. Ya kalau belum selesai parts-nya, diselesaikan parts-nya ya. Untuk yang model saya A1 itu ada bikin beton ya, konkret, kemudian loading plate, support plate, kemudian tulangan ya. Tulangannya ada M30, M25, M10, kemudian terakhir adalah sengkang atau stirrup ya. Jadi ini saya tinggal nambahkan 1 parts lagi gitu ya. Jadi parts yang mau ditambahkan ya, jadi mungkin kemarin ada keliru sedikit. Jadi untuk tulangan itu modeling space-nya tetap 3D ya. Modeling space-nya tetap 3D, deformable. Kemudian base feature-nya itulah wire ya. Wire tipenya planar. Kemudian di sini bidang gambar. Nah, ini kita gambarkan sengkang. Jadi sengkang ya berarti seukuran penampang balok lah. Approximate size-nya kemarin buatnya 600. Oke. 600. Nah, sengkang kalau dilihat di sini gambar sengkang. Ya, sengkangnya seperti ini. Ya, berarti nanti dibuat saja atau disederhanakan segi 4. Nah, kemudian ukurannya, nah ini harus dicari atau dihitung dulu. Ya, jadi di sini yang ada itulah 178 kalau yang gambar ini ya. 178. Ya, jarak dari pusat ke pusat dari tulangannya. Sementara untuk sampai ke sengkangnya kalau ini kan masih ditambah lagi 178 itu ya, ditambah setengah dari diameter tulangan M10 dan setengah dari sengkang D5. Itu di kiri ya. Kemudian di kanan tambah lagi setengah M30 dan setengah dari D5. Jadi tolong hitung dulu. Nah, kemudian untuk tinggi sengkang, tinggi sengkang kalau dilihat di sini ya, untuk menutup beton di sini ditulis ya. 64 itulah dari tepi bawah ke ini ke tulangan ya, titik berat tulangan. Ya, berarti ini 64 masih dikurangi lagi ya. 64 masih dikurangi dengan setengah dari M30 dan setengah dari D5 ya, kalau sengkangnya D5 ya. Gitu ya. Dan untuk yang atas di sini kalau dilihat gambarnya 50 itu dia gambarnya sampai ke ya, titik berat tulangan M10 gitu ya. Berarti ke atasnya itu masih dikurangi ya, dikurangi 50 dikurangi setengah dari M10 dikurangi dengan setengah dari D5. Ya.
Jadi dicari dulu ya itunya lebar dan tinggi sengkangnya. Saya hitung. Nah, kemudian tinggal gambarkan sengkangnya. Sengkang segi 4 aja. Seperti itu. Kemudian ukurannya. Ya, jadi saya rasa kalau dapatnya pecahan, saya bulatkan saja ya. Di sini dapatnya 215 ya. Nggak usah pakai koma lah, jadi agak susah nanti kalau pakai koma. Ini kan mili ya, presisinya milimeter. 215, kemudian tingginya dapatnya 465. Oke. Dan dia. Nah, jadi di sini udah dibuat 7 parts. M10 tulangan ya. Tulangan atas, tulangan bawah, M2530, sengkang beton ya, loading plate dan support plate atau tumpuan. Nah. Berikutnya ya di atas part, kemudian di bawahnya adalah material. Nah, material ini kita memodelkan materialnya gitu ya. Materialnya berarti kalau kita lihat di sini ya, materialnya itu tergantung kepada parts-nya ya. Kalau dia beton ya material nanti ada material untuk beton ya. Kemudian nanti ada material untuk tulangan M30, ada material untuk tulangan M25, ada material untuk tulangan M10, kemudian ada material untuk sengkang, dan juga ada material untuk support plate dan loading plate. Jadi jumlahnya sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu materialnya ya. Kita buat material. Jadi sama untuk membuat material itu klik 2 kali di sini. Material gitu ya. Nah, nanti keluar di sini. Dia minta nama, material name-nya, ya kasih nama sesuai dengan mode apa parts-nya, konkret misalnya, konkretnya. Oke. Kemudian general. Nah, material ini beton itu kita gambarkan kurva hubungan antara tegangan dan regangan ya. Jadi ada bagian elastis dan ada bagian non-linearnya ya. Nah, jadi yang pertama elasticity ini, elastic nih. Sebentar. Apa? Ya. Materialnya ya. Nah, materialnya yang pertama itu adalah untuk beton ya, tipe material yang digunakan itu yang pertama diambil elastisnya ya. Elastisnya. Nah, ini diinputkan. Ini adalah modulus elastis dan Poisson ratio gitu ya. Modulus elastis dan Poisson ratio. Berapa nilai modulus elastis? Ya tergantung pada mutu beton ya. Berarti di sini kita butuh mutu beton ya. Atau sekalian saja di sini. Di sini ada di mana di sini kurvanya di sini ya. Ini kurvanya. Ya, di sini udah ada kurva
untuk model betonnya. Kita ambil saja dari sini. Untuk tekan, ya, pertama yang harus kita tahu adalah FC aksel atau butuh beton. Ya. Butuh beton ya berarti disesuaikan. Sini saya modelkan A1, ya. A1 untuk ya A1 untuk Toronto Beams. Kuat tekannya di sini adalah 22,6 ya. Jadi ambil sini 22,6. 22,6. Untuk FCSN 22,6 modulus elastisnya adalah ini ya. 22685,1. Maka itu kita copy ya. Itu masukkan ke modulus elastis. Kemudian Poisson ratio. Berapa Poisson ratio beton? 0,18 ya. Enggak tahu, Pak. 0,18, 0,2 ya, gitu. Nah, ini. Elastisnya. Kemudian berikutnya untuk bagian plastisnya, plasticity modelnya. Jadi untuk beton itu yang cocok, ya banyak model di sini untuk plastisnya itu banyak model. Tapi biasanya yang digunakan dan disarankan itulah ini concrete damage plasticity itu ya, CDP. Jadi kita pilih concrete damage plasticity yang ini. Nah, concrete damage plasticity di sini kalau kita lihat inputnya ada 3 tab. Yang pertama plasticity, yang kedua compressive behavior, yang ketiga adalah tensile behavior. Plasticity di sini ada banyak ya, ada dilatation angle, eccentricity, FB0, FC0, K, dan viscosity. Nah, ini nilai defaultnya ada di apa ya? Di manual abacus. Jadi saya rasa pakai saja yang itu. Saya nggak hafal. Atau ambil nilainya yang di sini. Parts and material dia. Nah ini ya. Dilatation angle-nya 31, eccentricity 0,1 ya. FP 0 per FC0 1,16 dan K-nya 2/3 atau 0,667 gitu ya. Viscosity 0. Jadi saya rasa pakai nilai default saja dulu. 31 ya. 0,1 ya. Ininya 2/3 0,667. Ini 0, ini 1, sekian saya lupa. 1,16 ya. 1,16 ya. Nah, kemudian untuk compressive behavior di sini yang kita inputkan adalah ya bagian nonlinear dari kurva. Kalau ini kompresif berarti kurva tekan beton gitu ya. Jadi yang kita gambarkan di sinilah bagian nonlinearnya. Yang bagian elastisnya mana? Yang bagian elastisnya sudah kita inputkan di sini ya. Di sini sudah kita inputkan ya. Modulusnya sekian, Poisson rasionya sekian gitu ya. Nah, jadi kita masuk ke sini. Nah, caranya gimana? Kurva ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini gambarnya ya. Ini gambar untuk kuat tekan dan inilah gambar untuk kuat tarik ya. Jadi kalau kuat tekan kita lihat di sini
Itu sumbernya berasal dari dua kolom ini, ya. Regangan dan tekan mulai dari 0 sampai dia regangan hancur itu dianggap sekitar 0,003 atau 0,0035, gitu ya. Jadi di sini sudah dilihat, di sini ada bagian, sudah dijelaskan ada bagian linear sampai di sini, gitu ya. Kemudian bagian non linearnya ya ini, mulai dari sini sampai dia runtuh, ya. Jadi yang kita ambil, ya. Nah ini regangan kan. Nah tapi kalau kita lihat di sini, yang diminta inputnya di sini adalah yield stress dan inelastic strain. Yield stress itu adalah tegangannya, ya, nilai tegangannya. Nah kemudian kolom kedua adalah inelastic strain, regangan inelastik, ya, regangan elastik. Sementara yang kita lihat tadi kurvanya di sini adalah tegangan dan regangan elastis. Jadi kita perlu tambahkan lagi regangan inelastik di sini. Di file itu sudah ada ya. Jadi regangan elastik itu mulai dari setelah linear, ya. Jadi itu didapatkan dari, ya, regangannya dikurangi dengan batas regangan linear. Ya, batas regangan linearnya di sini ya. Nah, kemudian ya berarti nilai regangan itu dikurangi 0,00332 ya, berarti di sini 0. Kemudian di sini itu adalah di sini 0,0043 dikurangi dengan 0,00032 ya. Jadi begitu seterusnya sampai dengan dia hancur batasnya di sini tadi 0,0035 dikasih batas adalah itu ya. Nah jadi kita butuh data, yang kita butuhkan adalah sekali lagi tadi yield stress dan regangan inelastik. Jadi yang kita kopikan adalah ini ya, dua buah ini sampai yang ini. Ini urutannya tegangan dan regangan. Sini tegangan dan regangan berarti sudah cocok, berarti ya kita copy deh. Kita blok. Nih. Kemudian copy. Pastekan di sini ya. Oke. Ya. Kemudian satu tab lagi ini tensile behavior, jadi sama ya. Untuk tarik ya. Yang kita butuhkan di sini juga sama, yield stress dan cracking strain ya. Jadi tegangannya dan regangannya pada kondisi inelastik untuk tarik. Nah, kita sudah punya kurvanya tadi yang ini. Ini itu didapat dari sini. Nah, sekarang FT-nya ya disesuaikan dulu sesuai dengan data yang ini. Ya, dari hasil pengujian split test ya kuat tariknya adalah 2,37. Ya. Di sini 2,37. Ya. Nah, ini regangan. Ya, ini tegangan. Yang kita butuhkan adalah tegangan dan regangan pada kondisi inelastik. Itu yang ini. Ya. Ya. Sampai seberapa? Jadi kalau ini kurang bisa ditambah ya. Ya. 0,22496. Oke, jadi yang kita ambil yang ini. Nah, di sini ada negatif. Kenapa negatif?
Ya, kalau negatif berarti salah, ini nggak mau dia. Nah, berarti ini ya, ini kan regangannya harus naik terus ya. Jadi perhatikan nanti kalau gambarnya, ini kan 0,05 naik ke 0 ke 10, 0,10 ini turun ke, ini 0,001045, dia turun ke 0,001 ya. Seharusnya dia kan naik terus ya. Jadi diganti saja atau ditambah 12 misalnya. Nah itu ya. Jadi regangannya harus naik terus ya. Nggak boleh naik turun. Nah ini kita copy ya. Pindahkan ke sini. Yield stress ya, stress berarti tegangan. Ini cracking strain regangan ya. Oke. Nah itu. Coba dulu ya, sambil coba. Oke. Ya, jadi inputnya ada bagian elastis dan plastis ya. Oke. Simpan dulu deh. Save as. Oke. Itu untuk beton ya. Nah, kemudian berikutnya setelah beton kita masuk ke tulangan ya. Misalnya kita buat material untuk tulangan M30 ya. Jadi kita tambahkan material baru M30 ya. Kemudian ya, inputnya sama, bagian elastis dan plasticity ya. Elastis yang dibutuhkan di sini adalah modulus elastis dan Poisson ratio. Modulus elastisnya dengan 0,33. Kemudian modulus elastis, lihat dari hasil ini, dari hasil tabel yang ada di paper, tulangan M30 ya. Ya, nih M30 ya. Lelehnya sekian, modulus elastisnya
adalah 200.000. Ya, jadi di sini adalah 200.000. Ya. 1000 MPa. Kemudian berikutnya kita modelkan bagian plastisnya. Nah, di sini sama dengan ini tadi. Pada bahan kuliah perilaku struktur tadi pagi, ini kita sederhanakan model tegangan-regangan bajanya sebagai garis bilinear ya. Jadi ada bagian linear, ada bagian linearnya kita modelkan. Setelah itu bagian non linearnya kita gambarkan sebagai garis lurus ya. Jadi dari gini sih misalnya, gampangnya gini aja. Apa ini? Ini butuhkan tegangan ya, tegangan dan regangan. Kalau kita gambarkan kurvanya, pada saat 0 ya tegangannya kan 0 ya. Kemudian setelah itu sampai ke FY-nya 700 ya. FY-nya adalah 436 ya. FY-nya 436. Nah, pada saat 436 ini berapa regangannya? Berarti kalau E-nya itu 200.000 ya. Ada di sini. Ada di mana? Sini deh. E itulah 200.000. Ya. Nanti ini dibagi 200.000 ya. Kemudian tegangan ultimate-nya adalah 700 ya. 700. Ultimate-nya 700. Nah, biasanya tegangan ultimate itu berapa gitu ya? Berapa regangannya? Kita dicek dulu. Tegangan. Ya. Jadi ntar saya share dulu. Ya, jadi tipikalnya ya baja itu ya, hasil uji tarik tegangan-regangan seperti ini kan, ada bagian linear ya, kemudian ada bagian lele, setelah itu dia strain hardening, kemudian ultimate di sini ya. Nah, ultimate itu regangannya sebesar 0,2 ya, jadi kita butuh ini 0,2. Yang kita modelkan ya hanya bagian linear dari sini, kemudian nanti dari batas leleh ke puncak itu ini kita ambil garis lurus saja gitu ya. Jadi dua garis linear dan strain hardening ya gitu. Tegangannya di situ adalah berapa? 0,2 tadi ya. 0,2. Jadi kalau kita coba gambarkan kurvanya, insert chart. Select data ada ya. Edit X-nya ini. Kemudian Y-nya ya, jadi
Ambil kurva tegangan-regangannya seperti ini. Ya. Ini bagian linearnya, ini bagian strain hardeningnya. Gitu. Nah, kemudian sama seperti beton tadi, ya. Sorry, belum ditambahkan ya. Ini bagian linear. Nah, kita tambahkan bagian plastisnya. Jadi mechanical, plasticity. Nah, di sini plastis ya. Plastis. Nah, di sini ada dua yang diinputkan, tegangan dan tegangan ya. Jadi tegangan leleh dan tegangan pada saat dia sudah plastis. Jadi kita butuh data satu lagi di sini. Ini inelastik, tegangan inelastik. Ya. Jadi bagian inelastisnya mulai dari sini. Ya. Regangannya berapa regangan elastik di sini? Itu sama dengan ya, regangan leleh, regangan dikurangi dengan regangan leleh ya. Nah, kemudian di sini 0,2 ya, dikurangi dengan itu regangan leleh. Ya. Jadi yang kita butuhkan tegangan, nih saya blok, dan regangan inelastik. Gitu ya. Jadi inputnya gimana? Inputnya di sini 436 700 dan regangannya adalah itu ya. Nol dan 0,19782. Ada pertanyaan yang ini? Oke. Tegangan 0,2 tadi itu berapapun mutu bajanya tetap segitu Pak batasnya Pak. Ya, karena kita di sini nggak punya data kan, pada saat dia putus itu tulangannya putus, 700 ya, tadi berapa regangannya? Nggak ada kan, maka kita ambil saja dari sini data tipikal seperti ini. Ya. Oh ya Pak. Sebetulnya 0,2 ini udah besar sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga untuk aluminium sekitar segitu juga. Ya. Beda sedikit. Di sini rupture ya, aluminium rupture. Sini ultimate-nya nggak kelihatan. Iya, kalau nggak ada data, gitu ya, nggak pakai 0,2. Ya. Itu kalau kita mengikutkan strain hardening-nya ya. Kalau kita tidak mau mengikutkan strain hardening, berarti bagian lele saja ya. Berarti kan dari sini ke sini datar gitu ya. Iya. Ada dua deh. Ada yang kita ikutkan strain hardening, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu datar saja seperti ini, berarti yang kita inputkan aja 436 dan 0. Ultimate-nya di sini ya 436, di situ juga 0 ya. Tapi saran saya kita ikutkan saja strain hardening-nya dulu. Ya. Jadi ini saya catat ini untuk M30 ya. Karena kita nggak ada data. Jadi udah oke ya. Nah, kemudian berikutnya sama M25, M30 supaya cepatnya kita copy aja. Nanti kita sesuaikan datanya ya. M30 sini M25 ya. M25. Nah, di sini yang kita edit. M25 ya M25. Nah, M25 di sini ada dua, A dan B. Yang mana A dan B ya? Jadi lihat di sini. Saya nggak tahu di sini A dan B itu yang mana. Berarti harus saya baca paper ini.
Ada dua ya, M25A dan M25B. M25A dan B, nah ini A itu untuk series 2, ya, B itulah series 1 dan 3. Berarti series 1 dan 3. Ya. Ini series 1 ya. Ini series 2, ini series 3. Gitu ya. Kalau pakai untuk BIMS. Series 1, 2, 3. Nah, di sini saya ambil A1. A1 berarti series 1. Gitu ya. Series 1 itu adalah B, ya berarti M25B. Yang ini. Nah, ini M25B, gitu ya. Jadi berarti harus disesuaikan modulus elastisnya. Ini 220, atau di sini dicatat saja. Bikin catatan M. Nggak mau ya. Di sini, sorry. M25B. Itu ya. Ini 220. Sorry. Horizontalnya sama. Ya. Kemudian bagian plastisnya, nah ini kita gambarkan lagi supaya gampang. Ini apa? M25 ya, M25B. Modulus elastisnya adalah 220. Ya. Ini 0. Kemudian ultimate dan lelehnya 445 680. Ya. 445 680 gitu ya. Pegang lelehnya ini dibagi dengan itu ya. Ini ya 0, ya, T 445 dan 680. Kemudian plastik strainnya itu kebanyakannya di ini saja. Hormat sel sumber coba 5 ya. Oke. Alright. Jangan kopikan lagi M10 nih. M10 10 10 315 460. Ribu itu ya, cek ya, betul. Sini adalah 0,2 dikurang itu 315 10 ya. Ini 200.000. Sorry.
elastisnya. Taruh di sini. Ya, deh. Terus oke. M10. Oke. Oke. 10, 25, kemudian stirap. Oke. Ini kopi. Stirap, sengkang ya. Sengkang. Gambarkan lagi. Sengkang itu seri 1 D5. Oke. D5. D5 yang ini 200.000 ya. D5 669. Stirap. Kemudian yang ini itu sudah 1, 2, 3, 4, 5 ada. Berikutnya material untuk support plate ya. Jadi support plate ya, kasih nama support plate. Plat tumpuan itu biasanya dari baja ya, dari baja. Nah, plat tumpuan itu harus kuat ya, harus kuat berarti dia tidak rusak. Jadi kalau mau rusak, jadi betonnya rusak dulu atau spesimennya rusak lebih dulu ya. Jangan sampai tumpuannya rusak lebih dulu. Maka dari itu kita buat support plate-nya dan loading-nya kuat, berarti materialnya harus bersifat apa? Elastis ya, elastis linear. Jadi kita buat inputnya elasticity. Jadi elastis, modulus elastisnya 200.000 dan konsentrasinya 0,3. Ya itu saja. Nggak ada leleh, nggak ada bagian plastisnya. Ya berarti ini bisa kita copy ke loading plate. Oke. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada. Pak, yang di apa namanya, di sengkang tadi itu Ya. bengkokannya nggak dibikin. Iya, nggak usah, kita sederhanakan saja. Wah, bikin persegi aja Pak. Ya, bikin persegi seperti ini aja. Ini kan
Ya biasanya kalau pengujian ini kalau kita lihat kan ini sengkang ini kan di-cut di sini ya. Ya. Yang di-cut kemudian atau kalau saya pengujian biasanya rusak itu jarang yang lepas di sini. Ikatannya jadi begitu dibuka sengkang itu masih utuh. Ya. Jadi karena di pengujian lentur ya rusak di sini di bawah tulang lenturnya. Tulang panjangnya nih, leleh. Ini ya. Ya jadi ya enggak apa-apa. Dianggap sebagai segi 4 saja, jadi dianggap sengkangnya itu masih utuh deh, nggak rusak. Ya, Pak. Ini saya rasa semua sudah ya materialnya. Jadi selesai ini part 1 materialnya. Ya, berikutnya itu nanti section sama assembly. Jadi section ini banyak ini. Ya. Jadi kita membuat section untuk semua parts ini, Bro. Jadi parts ada 7. Ya, jadi kita siapkan section untuk ke-7 parts ini. Kalau selesai nanti semua baru digabung. Gabungnya di assembly, nah ini agak rumit. Sekarang gimana? Udah selesai sampai di sini? Materialnya sudah semua? Kalau belum, ya kita ya disiapkan dulu. Nanti kita lanjutkan ke membuat ini. Pak, kalau tengok dimensi di Abacus ini di mana, Pak? Lihat apanya? Dimensi yang udah digambar. Dimensi yang sudah digambar. Dimensi apanya? Misalnya kayak betonnya itu kan, mana tuh ada yang salah gambar itu nggak sesuai dengan ininya, dengan papernya itu ngeceknya. Ini kan masih dalam bentuk parts ya. Jadi parts itu harus dilihat ke masing-masing parts ini. Kalau untuk melihat apakah sudah sesuai dengan ini misalnya ya, gitu ya. Ya Pak, dimensinya itu Pak. Dimensi segala macam kan. Ya. Kita belum masuk ke situ. Itu nanti ada di assembly. Nah, ini nanti assembly ini digabungkan. Kita gabungkan part-parts ini. Jadi kan pertama beton. Dalam beton itu kan ada tulangan ya. Ya Pak. Tulangannya ada tulangan bawah tadi. Tulangan bawahnya berapa? Ya. Jadi M30 itu nanti kita kopikan menjadi 3. Kemudian di atasnya ada M25 gitu ya. Di atasnya lagi di atas ada M10. Kemudian nanti sengkang. Sengkangnya kan banyak ini ada jaraknya kan. Sengkangnya kan di sini ada jaraknya nggak? Berapa ini diameter berapa, jarak berapa sengkangnya? Ini ya. Diameter 5, jarak 210 kan. Nah, ini kan harus dibuatkan. Tadi kan partsnya cuma satu saja, satu sengkang. Ya. Sementara ketika di assembly nanti ada membentuk rangkaian kayak penulangan itu. Reinforcement. Ya, Pak. Jadi belum bisa dilihat. Sampai tahap kedua ini belum bisa dilihat. Lihatnya nanti di sini. Di assembly. Gitu ya.
Nah, sebelum ke assembly nanti harus ke section dulu. Section kalau tulangan kan harus dimasukkan section tulangannya. Di sini kan hanya baru apa? Namanya, tulangan sama materialnya kan. Di section nanti diinputkan luasannya. Nanti mau kita mulakan tulangan ini sebagai tulangan 3 dimensi atau tulangan elemen 2 dimensi saja. Kalau 2 dimensi saja berarti kita inputkan apa luasannya. Kalau sebagai elemen 3 dimensi yang kita inputkan adalah diameternya. Ya. Jadi belum bisa dilihat. Nanti setelah di assembly baru bisa dilihat. Ya. Ya. Sudah di sini section. Teruskan dulu ya. Ke Ya. section ini. Jadi sama tadi. Sectionnya nanti minimal aja ada 7 sesuai dengan jumlah parts-nya. Section, kita buat section pertama untuk beton dulu. Jadi klik 2 kali section. Kasih nama deh, konkret. Nah, jadi ini kita modelnya sebagai elemen solid. Ya, solid, kemudian dia homogen. Ya, jadi betonnya kita anggap homogen saja. Kemudian continue. Nah, di sini ya jadi sekali lagi namanya konkret, tipenya solid homogen. Nah, di sini dia minta materialnya apa dia. Nah, tadi materialnya kan udah kita bikin di atas ya. Materialnya adalah beton ya. Beton atau konkret. Oke, itu dia. Nah, kemudian itu sudah ada section kedua support plate ya. Kasih nama support plate. Support plate. Sama dia. Elemennya solid homogen. Oke. Continue, dia minta material. Material untuk support plate ini namanya apa tadi di atas? Kita bikin support plate ya. Oke. Ya, terus selanjutnya loading plate. Loading plate solid homogen dia, solid homogen, continue. Oke. Materialnya nah ini loading plate, materialnya harusnya juga loading plate itu ya. Oke. Dan berikutnya untuk tulangan M30 ya, M30. Ini tulangan M30. Nah, itu tulangan dia bukan solid kita modelkan tadi ya. Dia kita modelkan sebagai wire. Wire itu berarti elemen 2 dimensi.
Berarti di sini tipenya itu adalah beam. Nah, beam di sini ada dua, beam atau truss ya. Ini kalau ini elemennya tulang atau yang lima tarik tekan ya. Nah, ada bending, berarti disebut sebagai truss. Jadi tulangan itu adalah kategorinya beam, tipenya truss, continue. Nah, kemudian kita isikan materialnya apa aja. Materialnya itu adalah M30. Kemudian cross sectional area, luas penampangnya. Ya, jadi di sini untuk tulangan dia minta berapa luas penampangnya gitu ya. Jadi untuk M30 tadi di jurnal ada datanya. Oke. M30. Di atas di bawah ya. 700, Pak. Ya, ini M30 di sini ya. Luas penampangnya di sini disebutkan 700 ya. Jadi 700 mm persegi. Ya. Oke. Ya, itu sama. M25 truss. Materialnya adalah M25, kemudian luas tulangannya. Ya. Di sini ada A dan B, tadi seri 1 ya. Itu adalah B. Seri 1 adalah B. Luasnya itu adalah 500. Sama ya luasnya, 500. Di inputnya di sini 500. Oke. M10 beam. Material di sini adalah M10 ya. Jadi luas tulangan M10 adalah 100. Yang terakhir sengkang stirrup. Stirrup truss, material yang tadi kita buat nama stirrup. Ya, sengkangnya. Ya. Sengkangnya D5 ya, 32,2. Ya, ini. Ya, 32,2 ya, D5. Oke, kita simpan dulu. Oke. Bisa ya, section. Nah, kemudian kalau sudah sectionnya sudah, kemudian kita balik ke bagian atas, balik ke masing-masing parts ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kita buka salah satu part misal M10 ya. M10 itu sectionnya belum ditentukan, sectionnya yang mana ya.
Kalau di bawah sudah kita buat sectionnya. Jadi section ini tadi berisi ya material, tipenya solid dan segala macam. Kalau tulangan berisi luas penampang. Nah, jadi di sini kita lakukan section assignment ya. Ya, jadi di sini sekali lagi balik ke parts. Ya, atasnya itu kita pilih salah satu partsnya misalnya 610 ini. Kemudian di bawah itu ada segala macam feature, set, surfaces. Kita pilih section assignment ini. Kita klik 2 kali ya. Section assignment. Nah, kemudian dia minta select the region to be assigned a section. Jadi pilih parts yang mau diberi sectionnya. Berarti kita blok ya. Kalau udah, dan nah, kemudian kita beri nama M10 ini section yang mana? Ya. Jadi M10 sectionnya tadi M10 dia. Jadi saya sarankan namanya sama deh. Antara parts, material, section. Kalau kita pilih section M10, di sini kelihatan tipenya adalah truss. Ya. Tipenya truss. Materialnya adalah M10 ya. Oke. Jadi kalau nanti kelihatan tipenya berbeda, materialnya berbeda, berarti nggak cocok untuk M10 ya. Jadi di sini kontrolnya. Oke. Oke. Nah, ini sudah ada section assignment. Sudah terisi. Ini begitu berikutnya untuk M25. M25 ini klik 2 kali. Ya. Select the region to be assigned a section. Kita blok gambar tulangannya. Boleh terpilih. Dan, nah dia minta nama sectionnya apa dia? Ini M25. Nah, ini kontrolnya tipenya M25 tadi truss. Kemudian materialnya adalah M25 gitu ya. Oke. M30. 2 kali, pilih tulangannya. Dan M30. Oke. Oke. Kemudian stirrup. Ya, stirrup. Section assignment-nya pilih ini. Dan gitu ya. Kemudian namanya adalah stirrup. Setelah stirrup. Oke. Itu ya. Ya, coba dulu deh. Jadi kesemuanya harus dibuat atau di-assign section-nya. Sampai nanti ke ya, concrete, loading plate, dan support plate. Jadi concrete yang ini. Itu. Jadi pilih semuanya. Select regions to be assigned a section ya ini. Dan sectionnya apa ada? Sectionnya tadi nama penampangnya itu adalah concrete. Concrete tipenya tadi kita tentukan solid. Kemudian nama materialnya concrete. Oke. Nah ini. Dan loading plate. Ini ya. Section assignment. Pilih. Dan ini loading plate. Ya, solid homogen loading plate. Oke. Terakhir di bawah support plate ya ini.
section assignment-nya ya support lead dan support lead ya. Oke. Ya, jadi saya rasa itu ya sebelum masuk ke assembly ini panjang ini, lama karena ya kita harus yang pertama tambahkan dulu parts-nya, setelah itu nanti parts-nya digabung gitu ya. Digabung sehingga membentuk itu tadi buatan bertulang, ada tumpuan dan di atasnya ada loading plate gitu ya. Jadi saya rasa ini satu sesi sendiri agak lama ini. Atau kalau enggak ya, sekali lagi tadi lihat aja di tutorialnya sudah. Ada pertanyaan? Ya, saya rasa nggak ada. Nanti dicoba dulu lah ya. Dicoba. Iya, Pak. Ya, dicoba. Ya, seperti tahun sebelumnya, ini apa? Karena ini sudah dikerjakan, outputnya ada. Jadi bisa dipublish itu ya. Ada publikasinya. Ya, nanti ya digabung semuanya. Ini kalau ini berapa orang ini? Semua satu kelas. 6. Ya, ada 6. Iya. 6 termasuk saya, berarti ada 6 ini. Ada Iya, 6 Pak. model, berarti cukup untuk lebih dari cukup untuk satu paper. Itu ya. Ya, selesai. Baik, saya rasa cukup dulu lah ya. Iya, Pak. Kita yang itu sambung minggu depan itu assembly ya. Jadi supaya bisa dicoba sama-sama, nanti saya rasa semuanya modelnya sudah selesai sampai ke ini tadi section dan assign section di parts ya. Oke, saya rasa cukup gitu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam.